Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Pak setelah sekolah hari ini? Alhamdulillah sehat, Bu. Alhamdulillah ya Pak. Jadi gini Pak, sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih atas kesempatan Bapak yang telah diberikan pada saya hari ini ya Pak ya. Iya. Karena Bapak hari ini bersedia saya ajak berbincang-bincang nantinya gitu ya Pak. Siap, Bu. Baik Pak, jadi gini Pak, jadi tujuan saya ingin menjumpai Bapak hari ini, saya ingin mengajak Bapak ngobrol-ngobrol atau berbincang-bincang nantinya Pak, yang ingin saya tanyakan dengan Bapak terkait tugas saya Pak dalam pelatihan calon guru penggerak angkatan 10 ya Pak. Di sini terkait nantinya membahas pengambilan keputusan terkait dengan nilai-nilai kebajikan Bapak sebagai seorang pemimpin, seperti itu Pak. Nah baik Pak, izinkan saya Pak menanyakan beberapa pertanyaan Pak yang nantinya mungkin bisa menjadi inspirasi saya Pak terkait modul pengambilan keputusan ini gitu Pak. Nah baik Pak, yang pertama Pak, selama ini bagaimana Bapak selaku kepala sekolah dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral Pak? Untuk kasus dilema etika dan bujukan moral, sepertinya yang praktik yang saya buat selama ini Bu, yaitu dengan cara mempelajari dulu permasalahan kemudian menyimpulkan. Nah, dari proses mempelajari dan menyimpulkan permasalahan tersebut, nanti saya akan menelusuri apakah ini dilema etika, apakah bujukan moral. Ya kita tahu sendiri, dilema etika adalah benar versus benar ya, sedangkan bujukan moral adalah benar versus salah. Jadi seperti itu Bu. Pertanyaan pertama. Baik Pak, pertanyaan selanjutnya Pak, selama ini bagaimana Bapak sebagai kepala sekolah menjalankan pengambilan keputusan yang Bapak ambil di sekolah Bapak Pak, terutama untuk kasus-kasus di mana Pak ada dua kepentingan yang sama-sama benar yang mengandung nilai kebajikan Pak? Baik, sebenarnya untuk pertanyaan ini karena saya seorang guru penggerak ya dulu di angkatan 5, JBK angkatan 5, jadi sebenarnya sudah saya notit ya beberapa pertanyaan di dalam ini. Yang pertama, situasi di mana ada dua kepentingan sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan, pengambilan keputusan yang baik dan bijak dapat dilakukan dengan cara cerdik. Nah, aku mengumpulkan informasi tentang kedua kepentingan tersebut dan mempertimbangkan dampak dari masing-masing keputusan yang diambil. Nah, karena kalau kita tergesa-gesa terburu-buru yang mungkin konsekuensi dari itu ya pasti kalau salah langkah ya pasti ada nanti di depannya. Makanya kita coba dulu mengumpulkan informasi dulu. Kemudian yang kedua, melibatkan semua pihak yang terkait dalam diskusi dan mendengarkan pandangan mereka dengan kedua. Karena kalau saya sendiri, saya rasakan ya kalau kita kan pemikiran kita ya ini mungkin kita anggap benar, padahal belum benar gitu. Maka saya perlu dari teman-teman, dari rekan-rekan ya seperti apa gitu ya, apakah mereka punya ide, punya pendapat ya bisa kita diskusikan. Kemudian yang ketiga, membuat daftar pro dan kontra. Nah, dari kedua kepentingan tersebut dan mengevaluasi setiap argumen. Kemudian saya not. Kemudian yang keempat, memperhatikan nilai-nilai dan prinsip yang mendasari kedua kepentingan. Seperti yang saya kita pelajari, mungkin dilema etika itu susah banget karena benar ya benar versus benar. Sedangkan bujukan moral masih situasi bisa kita cari solusi lebih cepat. Karena udah tahu yang mana salah, mana yang benar gitu ya. Nah, kemudian mencari solusi yang dapat memenuhi kepentingan kedua belah pihak. Kita juga nggak mau mengecewakan ya atau tidak menitik beratkan di satu pihak saja, tapi ya win-win solution kita cari secara adil dan seimbang. Oke, dalam pengambilan keputusan penting untuk mempertimbangkan semua faktor yang saya sebutkan tadi itu. Karena kalau keputusan berdasarkan pada nilai-nilai yang benar dan bermanfaat bagi semua pihak. Mungkin itu juga pertanyaan kedua. Baik, berarti tadi Bapak sebenarnya sudah menyiapkan langkah-langkah atau prosedurnya ya Pak ya. Jadi sebenarnya ini terkait dengan pertanyaan saya yang ketiga sebenarnya Pak ya. Langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini, berarti ini gitu jawabannya ya Pak ya, terkait dengan ini ya Pak. Iya benar. Baik Pak.
Kemudian Pak, yang keempat Pak, pertanyaannya hal-hal apa saja Pak yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika ini Pak? Nah, untuk type keempat ini sebenarnya juga saya sudah pelajari, saya sudah praktik di beberapa saya, yaitu ketika kita berhadapan dengan dilema etika, hal yang cukup efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika yaitu menggunakan 3 prinsip resolusi kalau yang seperti itu. Nah, yang pertama berpikir berbasis hasil akhir. Yang kedua itu berorientasi pada aturan yang benar. Dan terakhir itu mengutamakan rasa peduli. Nah, kemudian juga memperhatikan dampak. Dampak ini kan kita harus perhatikan juga dampak jangka panjangnya seperti apa ya. Yang merupakan hal yang efektif lah nantinya. Selain itu juga seringkali saya melakukan diskusi dengan guru-guru saya ya, dan pemangku kepentingan seperti pendidikan ya, ataupun saya kadang melibatkan organisasi profesi seperti PGRI, PII ya. Artinya apa? Dengan melibatkan mereka ya, stakeholder lainnya itu ya, saya mendapatkan pencerahan pertimbangan yang luar biasa, sehingga langkah yang saya ambil ini artinya tepat ya, adil dan seimbang yang kita harapkan tadi, yang mungkin di pertanyaan nomor 2 dan 3 tadi ya, dari prosedurnya. Nah, ya itulah mungkin yang bisa saya Baik Pak. Nah selanjutnya Pak, hal-hal apa saja Pak yang selama ini merupakan tantangan Pak dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika Pak? Yang menjadi tantangannya kira-kira apa Pak? Yang menjadi tantangan benar-benar itu namanya dilema etika itu adalah sebuah tantangan yang luar biasa bagi saya, karena ini prinsipnya benar versus benar ya. Tapi lagi dan lagi saya kembalikan lagi pada diri saya dan aturan yang berlaku, serta tidak lupa kepedulian sesama juga ya, yang harus saya pertimbangkan. Baik Pak. Nah, selanjutnya Pak, apakah Bapak memiliki sebuah misalnya Pak jadwal tertentu gitu Pak dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika ini Pak? Nah, apakah Bapak langsung menyelesaikannya di tempat atau Bapak memilih sebuah jadwal untuk menyelesaikannya gitu Pak? Misalnya ada prosedurnya seperti apa yang bisa Bapak jalankan atau langsung diselesaikan gitu Pak? Untuk pertanyaan ini sih saya rasa tergantung seberapa besar dampak ya, atau seberapa mendesak urgent gitu iya, dan seberapa besar pengaruhnya terhadap lembaga atau sekolah yang saya ikuti. Jika memang memerlukan waktu dari dan pihak-pihak lain yang terlibat, maka saya membuat alokasi khusus lah, waktu khusus lah, karena kan memang urgent gitu kan, ya seperti itu saya rasa. Baik Pak, berarti tergantung apanya masalahnya gitu ya Pak ya. Betul. Besar ataukah yang masih bisa kan, memerlukan waktu yang banyak gitu ya, kalau itu ya proses lah saya rasa kan, supaya bisa dapat keputusan yang benar-benar bisa adil, dan itu prinsip benar. Baik Pak. Nah selanjutnya Pak, kira-kira apakah ada Pak seseorang atau faktor-faktor apa Pak yang selama ini yang bisa mempermudah Bapak atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika ini Pak? Seseorang ya, faktor-faktor yang selama ini ya, tentu saya rasa guru-guru saya, dan seperti saya katakan tadi, saya juga kadang melibatkan stakeholder lainnya, pemangku kepentingan lainnya. Kalau kita di swasta mungkin kita bisa melibatkan yayasan, tapi kalau kita di negeri ya seperti dinas pendidikan ya, sebagai namanya kita di sini naungan kita. Nah, orang yang memang ahli kita ambil, tenaga ahli yang mungkin teman-teman yang mungkin lebih berpengalaman bisa juga saya libatkan. Kemudian tadi saya bilang teman-teman atau dari guru-guru atau bahkan kepala sekolah yang terlibat di organisasi profesi yang memang saya lihat kepemimpinannya, pengambil keputusan itu bisa menjadi role model saya untuk ikut ya, berkontribusi menyelesaikan permasalahan yang saya hadapi ya. Keputusan tadi apakah dilema etika ya, memang dilema etika sih sebenarnya yang paling berkasus. Kalau tadi saya bilang unsur moral ya insya Allah ya saya dengan warga sekolah sini saya rasa sudah bisa menyelesaikan.
Sedangkan dilema etika ini perlu betul-betul pertimbangan. Kalau juga tidak menyalahi ya, saya bisa juga kadang melibatkan siswa gitu ya. Apapun apa lembaga ya itu kan lembaga saya rasa bisa juga lembaga swasta segala macam. Oke Bu, lanjut ya. Baik Pak. Jadi Pak, dari semua hal lah Pak yang sudah Bapak sampaikan tadi Pak, pembelajarannya ya, yang dapat Bapak petik kira-kira dari pengalaman Bapak untuk pengambilan keputusan dilema etika ini apa kira-kira Pak? Ya. Baik Bu, untuk pertanyaan terakhir ini sudah saya simpulkan mungkin yang bisa saya petik ya dari pengadilan ini yaitu nilai-nilai kebajikan dalam diri, prinsip pengambilan keputusan, paradigma berpikir dan langkah-langkah pengambilan keputusan menjadi dasar pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Baik, berarti ini ya Pak, yang dalam diri kita lihat bagaimana ngambil keputusan gitu ya Pak, berdasarkan nilai-nilai kebajikan tersebut gitu. Baik Pak, terima kasih banyak Pak atas jawaban-jawaban Bapak. Jadi pengalaman-pengalaman Bapak ini semoga bisa menginspirasi saya ke depannya gitu ya Pak. Siapa tahu juga ya kan Pak, kita juga sebagai seorang guru kan pemimpin pembelajaran ya kan Pak, tidak harus menjadi kepala sekolah juga ya kan Pak. Jadi sehingga masukan-masukan dan jawaban-jawaban Bapak ini semoga bisa menginspirasi saya dan bisa memberikan pengalaman saya yang berharga ke depannya gitu Pak. Terima kasih sekali lagi ya Pak, mungkin Bapak bisa melanjutkan lagi aktivitasnya yang lainnya Pak. Oke, sama-sama Ibu ya. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini Pak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Begini Pak, sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih Pak atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan Bapak kepada saya, karena pada hari ini Bapak bersedia meluangkan waktu Bapak untuk kita nantinya berbincang-bincang ya Pak ya, seputar nantinya tentang pengambilan keputusan terkait bagaimana nilai-nilai kebajikan yang Bapak ambil sebagai seorang pemimpin nantinya. Nah, jadi begini Pak, tujuan saya menemui Bapak pada hari ini adalah terkait dengan tugas saya Pak. Jadi tugas saya di pelatihan calon guru penggerak angkatan 10 ini Pak. Jadi tugas kami adalah Pak mewawancarai Bapak selaku pimpinan atau kepala sekolah di sekolah Bapak dengan tema pada modul 3.1 yaitu pengambilan keputusan berdasarkan nilai-nilai kebajikan sebagai seorang pemimpin pada tugas demonstrasi kontekstual modul 3.1 saya Pak. Baik Pak, tanpa membuang waktu, mungkin nanti Bapak ada kesibukan lain yang akan dilakukan. Langsung saja Pak, saya izin untuk mengajukan beberapa pertanyaan. Baik Pak, pertanyaan yang pertama Pak. Nah, selama ini Pak, bagaimana Bapak sebagai kepala sekolah dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral Pak? Baik, terima kasih. Selama ini yang saya lakukan dalam mengidentifikasi kasus, baik itu apakah dia itu dilema etika atau bujukan moral, adalah dengan melihat apakah dia kasus tersebut melanggar suatu hukum atau tidak. Jika dia melanggar hukum, maka kasus ini akan termasuk ke dalam bujukan moral. Sementara kalau dia tidak melanggar hukum, maka dapat diidentifikasi bahwa permasalahan ini adalah permasalahan dilema etika. Seperti itu. Baik Pak. Kemudian Pak, selama ini Pak, bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar Pak, atau sama-sama mengandung nilai kebajikan Pak? Jadi selama ini yang saya jalani
dalam mengambil keputusan itu adalah melihat efek yang ditimbulkan dari keputusan saya tersebut. Jika nantinya efek tersebut lebih banyak manfaatnya, terutama kepada murid, maka keputusan itulah yang akan saya jalankan. Namun, kalau dia berdampak kurang berpihak khususnya kepada murid, maka kemungkinan keputusan itu saya pikirkan kembali atau saya cari cara yang lain. Seperti itu. Baik Pak, selanjutnya Pak, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan jika ada kasus-kasus dilema etika seperti ini Pak? Langkah-langkah yang biasanya saya ambil itu adalah saya menganalisa kasus tersebut. Saya analisis, lalu dari hasil analisa tersebut bisa diambil keputusan. Kalaupun dia tidak bisa saya ambil keputusan tersebut dengan sendiri, biasanya saya akan mendiskusikannya dengan pihak-pihak terkait, apakah itu staf yang ada di kantor kepala sekolah maupun guru-guru di lingkungan sekolah tersebut. Seperti itu. Baik Pak, terima kasih. Selanjutnya Pak, hal-hal apa saja Pak yang selama ini Bapak anggap efektif Pak dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika Pak? Ya, yang efektif selama ini yang saya lakukan adalah dengan mendiskusikan. Nah, mendiskusikannya dengan pihak-pihak terkait yang ada di sekolah, seperti saya sebutkan tadi, baik itu dengan staf ataupun dengan guru-guru yang ada di sekolah, atau bahkan dengan murid yang terkait dengan kasus tersebut. Nah, jadi setelah mendengarkan masukan-masukan mereka, saran mereka, lalu nantinya akan saya analisa kembali, lalu saya ambil keputusan yang mana keputusan itu harus memihak kepada si murid tersebut. Baik Pak. Nah selanjutnya Pak, kira-kira Pak hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika yang Bapak alami Pak? Tantangannya apa saja kira-kira Pak? Baik, biasanya yang saya alami tantangan dalam menangani kasus-kasus dilema etika tersebut adalah apabila kasus tersebut berkaitan langsung atau terlibatnya di dalam kasus tersebut wali atau orang tua murid ataupun murid tersebut dan diri saya sendiri. Nah, artinya keputusan yang saya ambil biasanya belum tentu baik menurut si wali murid tersebut, karena mungkin keterbatasan SDM-nya atau keterbatasan pengetahuan si orang tua tentang keputusan yang saya ambil tersebut, sehingga ini yang biasanya menyulitkan saya dalam mengambil keputusan. Baik Pak, selanjutnya Pak, apakah Bapak memiliki tata kala atau jadwal tertentu Pak dalam sebuah penyelesaian kasus Pak tentang dilema etika ini? Nah, apakah Bapak langsung menyelesaikannya di tempat atau memiliki sebuah jadwal tertentu Pak untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa Pak yang kira-kira Bapak jalankan Pak? Baik, biasanya yang saya jalankan itu adalah terjadwal, ya. Prosedurnya itu biasanya saya akan mendiskusikannya, ya kan, menjadwalkan musyawarah atas kasus tersebut, atas kasus dilema etika itu. Nah, lalu saya akan mendengarkan dari berbagai pihak terkait yang saya lakukan musyawarah tersebut, lalu nantinya
dari hasil musyawarah tersebut saya akan mengambil keputusan yang memang paling baik menurut saya, yang tidak merugikan atau bahkan dia bisa berpihak kepada si murid tersebut. Baik Pak, jadi pertanyaan selanjutnya Pak, apakah ada seseorang Pak atau faktor-faktor tertentu apa Pak yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika ini Pak? Ya, eh, dalam menentukan atau pengambilan keputusan dalam kasus dilema etika ini memang saya seringnya melibatkan orang-orang sekitar saya, baik itu staf ataupun guru-guru yang ada di sekolah. Nah, saya akan melibatkan mereka agar nantinya saya tahu bagaimana pandangan mereka terhadap keputusan yang akan saya ambil. Apakah ada masukan, kritikan, ataupun saran. Nah, biasanya saya akan melibatkan orang-orang yang ada di sekitaran lingkungan kerja saya, seperti itu. Jadi itulah salah satu faktor yang mendukung dalam pengambilan keputusan saya selama ini. Baik Pak, terima kasih Pak. Nah selanjutnya Pak, pertanyaan terakhir nih Pak sebelum kita tutup ya Pak, dari saya, dari semua hal yang telah Bapak sampaikan tadi Pak, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak mengambil keputusan dilema etika Pak? Pelajaran yang bisa saya petik dari kasus-kasus selama ini yang saya hadapi adalah dengan cara yang saya lakukan selama ini, yaitu saya tidak mementingkan keegoisan diri saya sendiri dalam mengambil keputusan. Dan dari cara tersebut juga saya bisa melihat apakah keputusan ini layak untuk saya ambil atau tidak. Nah, seperti itu Ibu. Baik Pak, terima kasih Pak atas jawaban yang sangat luar biasa dari Bapak. Semoga perbincangan kita hari ini dan jawaban-jawaban dari Bapak dapat memberikan pengalaman-pengalaman yang lebih berharga lagi untuk saya ke depannya Pak. Semoga bisa menjadi inspirasi saya ke depannya. Mana tahu ke depannya saya juga menjadi seorang pemimpin seperti itu ya Pak. Nah, baik Pak, terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Saya ucapkan terima kasih sekali lagi. Mungkin Bapak ada kegiatan lain yang bisa dilanjutkan. Saya akhiri Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.